Perhatikan di sini untuk kasus mesin A dan mesin B dengan cash flow seperti ini. Jadi mesin A memiliki cash flow untuk 3 tahun dan mesin B juga memiliki cash flow untuk 6 tahun. Karena masing-masing umurnya berbeda, kita sudah tetapkan yaitu umur analisisnya adalah 6 tahun. Untuk mesin A, maka dijalankan atau dianalisis dengan asumsi dijalankan selama 2 siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 3 tahun. Mesin A di tahun ke-0 melakukan investasi atau pembelian sebesar 20.000 dan selama 3 tahun pertama itu ada biaya tahunan sebesar 9.000 dan di tahun keempat ada penambahan nilai dari hasil penjualan atau nilai sisanya yaitu sebesar 4.000. Begitu juga dengan siklus yang kedua, cash flow-nya sama. Nah, ini cash flow siklus kedua kita satukan ke cash flow siklus yang pertama. Terlihat di sini di tahun ketiga sebagai masa akhir dari siklus yang pertama merupakan tahun ke-0-nya siklus yang kedua. Sehingga pada tahun ketiga ini terdapat pertama pembelian sebesar 20.000, tapi juga ada nilai sisa dari mesin yang pertama yaitu 4.000. Termasuk ada nilai biaya tahunannya 9.000. Jadi sekali lagi ketika proyek A dijalankan 2 siklus, di tengah-tengahnya pada masa berakhir siklus pertama adalah titik di mana mulainya siklus yang kedua. Jika misalnya 3 siklus, maka tahun ke-6 adalah masa awalnya dimulai siklus yang ketiga dan begitu seterusnya. Sebagai contoh, pada pemilihan proyek dengan umur yang berbeda, misalkan ada mesin A dan mesin B dengan tahun 3 tahun umurnya untuk mesin A dan mesin B 6 tahun. Kita lihat di sini ada nilai first cost, nilainya sebagai present, nilai annual untuk biaya tahunan, dan nilai sisa ini adalah nilai future. Ini LCM-nya adalah 6 tahun, artinya mesin A akan dibeli setelah 3 tahun yang pertama berakhir. Di sini kita perhatikan bahwa nilai 20.000 sebagai nilai pembelian awal itu sudah merupakan nilai present. Karena kita akan menghitung nilai present worth-nya, maka hanya nilai yang 9.000 ini, yang biaya tahunan, kemudian nilai sisa, dan juga nilai sisa dan pembelian di tahun ketiga yang kita konversikan ke dalam nilai present. Yang 9.000 biaya tahunan itu akan terjadi dari tahun ke-1 sampai ke-6 selama 2 siklus. Dan 9.000 ini kita kalikan dengan faktor P per A. Kenapa faktor P per A? Karena yang diketahui adalah nilai annual dan kita ingin mencari nilai present-nya. Kemudian ini ada nilai 16.000. 16.000 ini diperoleh dari pada tahun ketiga terjadi pembelian sebesar 20.000 atau pengeluaran untuk biaya awal 20.000 dan ada nilai sisa pada tahun ketiga tersebut dari mesin yang pertama. Sehingga masih ada pengeluaran sebesar 16.000 dari biaya awal dikurangi nilai sisa. Tahunnya, jangan lupa ini tahun ketiga karena merupakan tengah-tengah antara siklus 1 dan siklus 2. Dan selanjutnya kita menghitung nilai sisa 4.000 yang ini yang berada pada siklus kedua dan N-nya adalah 6. 4.000 ini kita kalikan menjadi P per F, yaitu F adalah nilai yang diketahui yaitu 4.000 dan P adalah nilai yang ditanyakannya. Ini adalah hasil perhitungannya setelah kita menggunakan tabel bunga. Begitu juga untuk mesin B, 30.000 ini adalah nilai present, sehingga kita tidak kalikan apa-apa. 7.000 ini adalah nilai
annual sehingga kita kalikan dengan P per A, N-nya 6 tahun, dan 6.000 kita pakai yang ini karena setelah dipakai 6 tahun, itu dikali P per F, yaitu nilai yang diketahuinya adalah F, dan yang kita ingin cari adalah nilai present. Sehingga kita bisa memperoleh nilai masing-masing present worth untuk mesin A dan mesin B, dan terlihat bahwa nilai present worth untuk mesin B itu lebih kecil dibandingkan dengan mesin A, atau kos yang dikeluarkan untuk mesin B itu lebih sedikit dibandingkan dengan mesin A. Artinya kita akan memilih mesin B dibandingkan dengan mesin A. Pada kasus yang sama, kita akan menggunakan metode future worth untuk menganalisisnya. Langkah-langkah yang dilakukan sama, yaitu mesin A memiliki 2 siklus karena LCM-nya 6 tahun. Namun perbedaannya adalah kita akan mengkonversikan nilai yang bukan future. Berarti yang kita konversikan adalah biaya awal, yaitu nilai present, dan biaya tahunan, yaitu nilai annual, menjadi nilai future. Nilai sisa ini karena ada di akhir masa perioda, itu merupakan nilai future sehingga kita tidak perlu konversikan. Kita lihat di sini bahwa untuk present worth A, mesin A, 20.000 sebagai initial investment itu kita kalikan dengan faktor F per P dengan N-nya adalah 6 tahun. Lalu yang 9.000 kita kalikan dengan faktor F per A, atau A-nya diketahui dan kita ingin mencari nilai future. Yang berikutnya 16.000 sama seperti penjelasan sebelumnya diperoleh dari pembelian di tahun ketiga untuk siklus yang kedua, dikurangi nilai salvage mesin A di tahun ketiga sehingga 16.000. Dan 4.000 ini tidak perlu dikonversikan karena ada di akhir masa tahun ke-6. Dengan cara yang sama terlihat bahwa nilai present worth mesin B itu lebih kecil daripada mesin A, sehingga kita akan memilih mesin B dibandingkan dengan mesin A. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan present worth dan future worth untuk periode analisis tertentu. Jadi, kita tidak selalu harus menggunakan umur dari masing-masing proyek, karena bisa jadi memang proyek itu dijalankan hanya pada waktu tertentu saja. Jika kita sudah menentukan periode analisis, maka semua cash flow setelah periode analisis tidak kita perhitungkan atau kita abaikan. Sedangkan nilai salvage-nya itu diperoleh dari nilai pasar atas aset yang kita miliki atau proyek yang kita miliki pada saat masa analisis berakhir. Biasanya periode analisis yang pendek ditetapkan perusahaan jika pada targetnya itu memang untuk bisnis jangka pendek. Dan periode analisis ini umumnya akan menggunakan atau digunakan pada analisis pergantian atau replacement analisis. Kita akan melihat bagaimana periode analisis ini digunakan. Misalkan pada kasus yang sama yang sudah dibahas pada persoalan sebelumnya, jika ada dua mesin, yang satu umurnya 3 tahun dan yang satu 6 tahun, tetapi diminta untuk dianalisis selama 3 tahun dan mana yang harus dipilih. Dalam kasus ini, maka kita tidak melakukan penentuan masa analisis dengan menggunakan metode LCM, namun kita menggunakan masa 3 tahun. Untuk mesin B, cash flow di tahun keempat, kelima, enam itu diabaikan, dan nilai sisa yang digunakan adalah nilai sisa di tahun ke-3. Kita bisa menghitung nilai present worth-nya dengan cara yang sama, yaitu mengkonversikan nilai annual dan nilai sisa di future menjadi nilai present. Diperoleh untuk alternatif A sebesar 39
dolar 376, dan untuk alternatif B 39.895. Ternyata kalau kita melihat dari hasil ini, analisis menggunakan masa analisis 3 tahun menunjukkan bahwa mesin A lebih menguntungkan dibandingkan dengan mesin B karena cost-nya lebih kecil. Demikian pembahasan untuk materi present worth dan future worth yang membahas mengenai pengambilan keputusan pada multiple alternatif dengan umur yang berbeda. Materi diambil dari kedua buku ini. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan di kelas NJ Ekonomi hari ini cukup bisa dipahami.